Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan peraturan terkait dengan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan mulai diterapkan pada tahun ini. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berharap pengenaan cukai minuman berpemanis tidak akan terlalu banyak berdampak secara ekonomi. Kementerian Kesehatan memastikan peraturan terkait cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MPDK akan disahkan pada tahun ini. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, aturan terkait cukai MPDK saat ini memasuki tahap finalisasi dan akan disosialisasikan dalam waktu dekat sebelum diterapkan. Dante menuturkan sosialisasi akan dilakukan sekaligus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk dengan Kementerian Keuangan terkait besaran cukai yang akan diterapkan. Kementerian Kesehatan menilai pengenaan cukai pada MPDK merupakan salah satu upaya pemerintah mengurangi risiko penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan oleh MPDK. Untuk itu, Dante mengharapkan kerjasama antar pemangku kepentingan terkait guna mewujudkan peraturan tersebut demi mengurangi angka konsumsi gula masyarakat sebagai salah satu penyebab diabetes. Di sisi lain, Kepala Seksi Potensi Cukai Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Ali Winoto memastikan tarif cukai yang akan ditetapkan oleh pemerintah tidak akan memberatkan pengusaha. Ali pun berharap pengenaan cukai MPDK ini juga tidak akan terlalu banyak berdampak secara ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, langsung saja kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Triyono Priyosusilo. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM. Ya, halo, selamat pagi Pak Triyono. Selamat pagi Mas Prasetyo. Salam sehat Pak. Terima kasih atas kesempatannya, salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Triyono. Tadi sudah disampaikan begitu pemerintah akan segera ketuk palu kalau kita lihat begitu ya dengan penerapan dari cukai MBDK ini, minuman berpemanis dalam kemasan begitu. Bagaimana tanggapan dari teman-teman industri begitu khususnya untuk minuman ringan? Baik, terima kasih kembali atas waktunya. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kami melihat dan memonitor perkembangan terkait dengan wacana pengenaan cukai minuman berpemanis ini. Ini memang mungkin suatu wacana yang sudah cukup lama digaungkan oleh pemerintah sebagai bagian daripada upaya untuk pengendalian prevalensi PTM, baik itu obesitas dan diabetes. Nah, di satu sisi kami memang melihat tujuan besarnya ada tujuan besar yang bagus di mana kita harus mengelola risiko kesehatan di masyarakat. Tetapi dari sisi kebijakan sendiri kami melihat sebenarnya kebijakan cukai MBDK ini bukan merupakan kebijakan yang tepat untuk mengarah kepada tujuan besar tadi, yaitu tujuan pengelolaan PTM. Nah, kenapa kami bisa sampaikan seperti itu? Karena kami melihat sebenarnya MBDK sendiri, yaitu minuman berpemanis dalam kemasan, itu hanya adalah sebagian kecil dari konsumsi makanan dan minuman yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di mana makanan dan minuman dari masyarakat Indonesia itu memang banyak yang ada kandungan gulanya bukan saja hanya di MBDK, tetapi juga produk-produk lainnya. Jadi kami melihat sebenarnya kalau memang MBDK ini diterapkan tahun ini juga, tentunya sudah pasti akan berdampak negatif bagi industri minuman sendiri, industri minuman yang memproduksi MBDK, tetapi tidak akan menjawab terkait dengan tujuan besar kesehatan sendiri. Karena apa? Karena konsumsi gula di produk-produk lain masih belum terjaga. Jadi mungkin disitulah kami masih sedikit agak berbeda pandangan dengan pemerintah terkait dengan wacana ini, Mas. Baik, tapi sejauh ini kalau kita bicara mengenai ruang diskusi begitu yang sudah dilakukan teman-teman ASRIM misalnya begitu, apakah sudah menyuarakan begitu bahwa memang ini menjadi suatu kebijakan yang mungkin nanti akan berdampak negatif kalau Anda katakan begitu terhadap sektor industrinya sendiri begitu? Ya, tentunya kami sudah berdiskusi dan terus melakukan diskusinya. Memang ini suatu proses yang masih berjalan. Kami sudah bertemu dengan beberapa teman-teman baik di Kementerian Keuangan, baik di Perindustrian dan juga dari sisi kesehatan, dan juga ini tentunya proses yang harus dilanjutkan. Kami memahami banyak mungkin pola pikir atau mungkin pandangan yang berbeda, data-data yang berbeda, dan ini yang perlu kami sampaikan, perlu kami bandingkan sehingga akhirnya kita mempunyai suatu kesamaan pandangan dan data yang memang tujuan besarnya seperti apa. Dan ini yang perlu kita lakukan. Ya, memang kalau kita lihat sejauh mana sih dampaknya kalau Anda katakan tadi terkait dengan kinerja industrinya sendiri, minuman manis atau plastik kemasan juga begitu dengan adanya kebijakan cukai MBDK ini? Ya,
Baik, mungkin sedikit saya kasih gambaran Ya, terkait dengan pertumbuhan industri MBDK sendiri. Jadi memang kalau kita lihat 3 tahun terakhir antara 2020 sampai 2022, pertumbuhan dari sisi volume penjualan MBDK itu relatif nol, Mas. Artinya flat, tidak ada pertumbuhan sama sekali. oke. 2023 kami masih melihat datanya, cuman kita belum dapat data terakhir, tetapi sampai dengan kuartal 2 tahun lalu tetap flat. Kuartal 3 kami melihat malah ada pertumbuhan yang minus. Estimasi kami tahun lalu akan ada pertumbuhan yang flat atau minus, Mas. Nah, sebelum 2020 itu 3 tahun sebelum antara 2016 sampai dengan 2020 pertumbuhannya berkisaran antara minus 1% sampai dengan plus 3%, Mas. Artinya kalau kita lihat secara 2016 sampai 2023 relatif pertumbuhan industri itu sangat rendah. Nah, disinilah kami melihat kalau ternyata pemerintah tetap meniat menerapkan cukai minuman MBDK ini tahun ini, sudah pasti konsekuensinya apa? Harga akan naik. Nah, harga naik tentunya berdampak kepada penjualan yang menurun, sehingga akhirnya industri kami akan berdampak. Dan ini yang kami lihat. Jadi memang ini menjadi suatu PR besar. Padahal harapan kami tahun ini adalah tahun di mana kami bisa melakukan rebound karena ada momentum pemilu dan juga ada momentum Ramadan di kuartal 1 dan kuartal 2 ini. Yang ini kita harapkan bisa memberikan kesempatan bagi industri seperti kami untuk bisa mulai mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik. Oke. Tetapi ya itu tadi risikonya adalah kalau ini dikenakan itu yang kami harus siap-siap, Mas. Baik, dan kita tahu juga ini masih dalam proses pembahasan begitu ya di pemerintah ya, dan keterlibatan dari teman-teman industri. Apakah juga tadi kalau misalnya disebutkan begitu komunikasi masih tetap berjalan, akankah tetap ditetapkan momentumnya menurut Anda sudah tepatkah atau mungkin sebaiknya setelah momentum Lebaran nanti misalnya atau setelah pemilu selesai begitu memasuki di semester kedua lah misalnya? Mungkin kami berpikir memang tentunya diskusi tetap berlanjut. Harapan kami sebenarnya sebaiknya tidak ditetapkan tahun ini. Jadi mungkin malah kalau bisa tahun depan atau mungkin tahun berikutnya. Karena apa? Selain ada momentum pemilu, kita juga tahu akan ada pemerintahan yang baru. Yang tentunya kebijakannya mungkin saya nggak tahu apakah akan sama atau tidak dengan pemerintahan saat ini. Tetapi kami melihat dari sisi internalnya kami adalah secara industri bagaimana kami bisa coba tumbuh. Dan momentum ini kita harapkan tahun ini kita mencoba mencari momentum tumbuh tersebut. Diskusi masih belum selesai dan ini yang kita coba lakukan. Perlu dipahami, Mas, bahwa memang industri seperti kami, produk seperti kami ini bukan produk primer. Ini adalah produk sekunder. Dan mau nggak mau kemampuan dari keinginan dan kemampuan dari konsumen membelanjakan uangnya untuk membeli produk kami itu bergantung dari kemampuan dan kemampuan mereka dari sisi household spending, Mas. Nah, kalau harga produk-produk lain naik, produk-produk utama lainnya naik, mau nggak mau yang biasanya dikorbankan adalah produk-produk sekunder, seperti produk kami. Jadi disinilah kami perlu melihat, kami perlu diskusi dengan pemerintah, mari kita lihat data yang real, data yang ideal bersama-sama, mari kita lihat mana yang lebih tepat. Baik, nah Pak Triyono, saya penasaran, misalnya memang aturan ini belum diberlakukan begitu. Target pertumbuhan di tahun 2024 dengan momentum tadi ada pemilu, kemudian Ramadan dan Lebaran itu berapa sih, Pak? Kami mencoba konservatif, Mas. Artinya karena tahun lalu memang kita melihat pertumbuhannya masih belum baik, tentunya kami melihat data terakhirnya seperti apa. Harapan kami kalau kami bisa tumbuh di antara 3-5% tahun ini aja sudah cukup bagus, Mas. Ini yang mungkin kita lihat. Karena kenapa tadi saya bilang, ada tekanan ternyata di konsumen itu terkait dengan harga-harga produk-produk lain. Misalnya bahan bakar tahun lalu ada kenaikan, ya kan? Kemudian mungkin gas ada kenaikan, kemudian beras dan lain sebagainya juga kenaikan. Ini mau nggak mau akan mengganggu pola belanja masyarakat, sehingga produk seperti minuman bermanis dalam kemasan yang merupakan produk sekunder biasanya ditinggalkan duluan. Sehingga kami harus berjuang untuk bagaimana bisa meyakinkan konsumen ini produk yang tetap bisa dikonsumsi dan tetap mereka bisa spending uang mereka untuk berbelanja produk-produk kami. Nah, itu dia target 3-5% saja di tahun 2024. Nanti semisal begitu akhirnya ketuk palu begitu cukai MBDK ini diberlakukan. Apakah turunnya sangat dalam atau mungkin bisa negatif atau bagaimana nih? Kalau memang diterapkan tergantung kepada tarifnya sendiri tentunya. Kami kan belum melihat tarifnya seperti apa. Memang ada beberapa yang selama ini kita lihat di media massa angka-angka keluar, tapi kami belum tahu apakah itu menjadi angka yang sudah pasti atau belum. Konsekuensinya yang sudah kami yakini adalah dengan ada kenaikan harga sudah pasti akan pertumbuhan menurun, Mas.
Jadi bayangan kami kalau terjadi cukai Ya. di cukai NBDK dilakukan, tetapi misalnya ya pemerintah tidak melakukan kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan makanan minuman yang mengandung gula, maka yang terjadi adalah konsumen akan men-stop belanja mereka di MBDK dan mungkin mereka akan berbelanja produk-produk non olahan, Mas. Ya, ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit. Jadi MBDK itu sebenarnya bagian daripada kelompok pangan olahan. Oke. Nah, masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi makanan olahan dan makanan non olahan. Makanan non olahan itu kurang lebih 70%, Mas. 30%-nya adalah olahan, di mana sebagian adalah MBDK. Nah, sehingga di sinilah terjadi kalau ada kenaikan dari sisi harga karena cukai, masyarakat akan shifting the spending. Mereka akan lebih banyak membelanjakan mungkin produk-produk minuman yang non olahan, yang mungkin disiapkan di rumah atau disiapkan di jalan, yang mungkin akhirnya kembali tadi. Makanya kami khawatir adalah gulanya kita nggak tahu seperti apa. Nah, ini yang terjadi dan ini yang mungkin kita akan melihat konsekuensinya pertumbuhan industri tadi yang kami lakukan 3-5% mungkin saja bisa menjadi 0% akhirnya. Oke, lantas win-win solution apa yang diharapkan dari teman-teman industri kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Triyono, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kategorisasi dari penerapan cukai MBDK, minuman berpemanis dalam kemasan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, MBDK yang mengandung pemanis berupa gula dengan kadar lebih dari 6 gram per 100 ml. Kemudian MBDK yang mengandung pemanis alami dalam kadar berapapun. Ketiga, MBDK yang mengandung pemanis buatan dalam kadar berapapun. Berikutnya penjualan retail makanan dan minuman kemasan di Indonesia. Kita lihat perkembangannya. Trennya sebenarnya naik terus. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 tercatat sekitar 40,11 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya ada 8 negara pasar terbesar dari minuman ringan. Ini nilai estimasi di tahun 2023. Amerika Serikat paling tinggi 328 miliar dolar Amerika, menyusul China, Inggris, Nigeria, Jerman, Jepang, kemudian ada Indonesia di posisi buncit, dalam artian ini dari negara terbesar itu adalah nilainya sekitar 16 miliar dolar Amerika untuk Indonesia ya. Untuk pasar minuman ringan. Berikutnya cukai minuman berpemanis di kawasan ASEAN. Brunei penerapan cukainya sekitar Rp4.500 per liter, Filipina Rp3.600 per liter, Thailand Rp3.200 per liter, kemudian Malaysia Rp1.500 per liter. Ini adalah penerapan dari cukai minuman berpemanis yang diterapkan di sejumlah negara di ASEAN. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Triyono Priyosusilo. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan ASRIM. Baik Pak Triyono, kita akan lanjutkan kembali Pak. Baik, Mas. Ya, tadi sudah disampaikan dari sisi penjualan retail mamin, makanan minuman kemasan di Indonesia ini naik terus. Kemudian ada beberapa negara juga yang sudah menerapkan cukai. Nah, yang menarik argumentasi lain begitu yang dikeluarkan pemerintah adalah mengacu juga pada pemberlakuan cukai MBDK di lebih dari 50 negara. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sebenarnya cocok juga apabila diberlakukan di Indonesia begitu karena sudah diterapkan di negara lain atau bagaimana sih? Baik, terima kasih Mas. Ya. Jadi memang ini cukup menarik. Kami pahami memang sebenarnya pemberlakuan cukai MBDK ataupun sugar tax atau mungkin kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan konsumsi gula itu sudah dilakukan di banyak negara. Tetapi yang kita perlu lihat lebih dalam adalah konteksnya. Kenapa itu dilakukan dan bagaimana mungkin pola konsumsi masyarakatnya. Jadi kalau di negara-negara maju memang umumnya minuman berpemanis dalam kemasan itu menjadi bagian dari konsumsi masyarakat mereka secara masif. Sehingga wajar saja itu menjadi misalnya dilakukan kebijakan itu bisa mendukung ke arah peningkatan kesehatan dengan mengurangi konsumsi gula. Indonesia kami melihat konteksnya agak berbeda. Jadi seperti kami sampaikan tadi, MBDK itulah bagian daripada pangan
olahan, yang sebenarnya pangan olahan sendiri, yaitu makanan dan minuman olahan itu hanya 30% dari total kontribusi pangan di Indonesia. Oke. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi pangan non-olahan, 70% adalah non-olahan. Sehingga kami melihat adalah tadi tepat atau tidaknya kebijakan cukai ini. Kalau kebijakan cukai ini ditujukan untuk terkait dengan kesehatan mengelola risiko PTM, obesitas dan diabetes, kok kayaknya nggak pas. Karena apa? Karena konsumsi MBDK-nya masih kecil. Gitu. Nah ini yang kita perlu pahami. Jadi sehingga akhirnya kalau ini diterapkan, yang akan terjadi adalah industrinya akan suffer karena nanti dikenakan beban tambahan, tetapi tujuan kesehatannya tidak akan tercapai karena masyarakat masih bisa tetap mendapatkan konsumsi gulanya dari produk-produk makanan minuman lainnya. Nah ini yang mungkin perlu. Ya, kembali kami sudah sampaikan ke pemerintah, tapi mungkin perlu suatu proses yang kami perlu meyakinkan pemerintah bahwa ini loh datanya, ini loh faktanya. Ya memang ada kajian akademis mungkin yang pernah digunakan juga oleh ASRIM ya terkait dengan dampak daripada minuman berpemanis terhadap kesehatan begitu. Sehingga ini benar-benar menjadi concern pemerintah kan selama ini. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya penerapan cukai ini. Ya, betul Mas. Jadi memang sebenarnya ada data-data yang sudah available dan juga ada data-data yang mungkin kurang lebih 2015 lalu kami pernah sampaikan ke pemerintah, yaitu terkait dengan kontribusi kalori. Oke. Jadi kalau kita kembali PTM itu sendiri, penyakit tidak menular tentunya adalah terkait dengan isu konsumsi kalori. Kalori berlebih yang ditambahkan dengan pola hidup yang tidak sehat, biasanya akan menimbulkan penyakit tidak menular, yaitu obesitas dan diabetes. Dan di sini kita lihat dari kajian 2015 yang dilakukan oleh Siamel Repon, menunjukkan bahwa MBDK hanya berkontribusi 6,5% dari total kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan dari 2.000 lebih kalori, 2.500 kalori per apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia per orangnya, hanya 6,5% datang dari minuman MBDK, Mas. Sangat kecil. Jadi itu tadi kembali menjadi pertanyaan bagi kami, apakah ini kebijakan yang tepat? Kalau memang pemerintah melihat bahwa tujuan besarnya adalah pengelolaan PTM, risiko PTM, mari kita duduk bareng. Mungkin ada cara-cara lain yang lebih tepat, yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa membangun konsumen Indonesia menjadi lebih sehat. Kami sangat setuju, kami sangat mendukung upaya untuk membangun konsumen Indonesia yang sehat. Tetapi cukai mungkin bukan wacana yang pas untuk saat ini. Oke dia. 6,5% dari kebutuhan kalori individu begitu manusia ya per orang begitu ya di Indonesia dari 2.000 kalori begitu 6,5% memang ini dikontribusi oleh MBDK tadi. Nah, apakah ini juga sudah disampaikan oleh pemerintah? Kemudian tanggapannya sejauh ini seperti apa begitu nih, Pak Tri? Tentunya kami sudah sampaikan di berbagai kesempatan, di berbagai forum, tetapi itu tadi memang ini suatu proses, Mas. Jadi mau nggak mau mungkin perlu diskusi lebih lanjut, lebih mendalam terkait dengan bagaimana membangun kebijakan yang tepat, yang memang mendorong ke arah konsumen yang lebih sehat, tapi tidak mengganggu industri. Nah ini yang perlu diskusinya. Prosesnya masih berjalan. Tentunya kami masih punya harapan agar pemerintah bisa jernih melihatnya, tidak semata-mata melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk menerapkan cukai baru. Ini yang kita harapkan tidak sampai terjadi ke arah sana. Tapi pemerintah tadi di awal di paket pengantar begitu ya, informasi sudah disampaikan tetap begitu akan menerapkannya di tahun ini meskipun masih dalam proses pembahasan, meskipun kita tahu berarti belum kapan waktunya belum pasti begitu ya Pak, tapi di tahun 2024. Nah, kira-kira besarannya. Nah, bicara mengenai besaran cukai jadi dari MBDK ini yang kira-kira sesuai harapan dari pelaku industri sendiri di rentang berapa nih? Di kisaran berapa sih nilainya? Ya. Kalau dari sisi nilai kami belum bisa banyak bicara, Mas. Memang terus terang karena memang prosesnya masih kami lakukan. Tentunya kami mesti melihat tadi, mungkin tadi ada satu hal yang juga ingin saya sampaikan terkait dengan misalnya pengenaan cukai dan skop cukainya sendiri. Di mana disebutkan ada pengenaan cukai terkait dengan gula dan juga pemanis. Dan di sini juga ini hal yang kami juga sampaikan ke pemerintah adalah ayo kita diskusi karena apa? Karena kalau memang pemerintah melihat bahwa industri perlu dijaga pertumbuhannya, artinya, dengan pengurangan gula, industri harus didorong untuk melakukan reformulasi. Nah, reformulasi ini tentunya harus dilakukan dengan menggunakan pemanis. Karena apa? Karena pemanis itu zero kalori.
kita bisa menjaga taste profile dari minuman sehingga tetap bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan masyarakat mau membeli, tetapi tidak mendapatkan kalorinya. Karena yang dikejar tentunya kalau dari sisi kesehatan adalah kalorinya. Nah, disinilah kami perlu diskusi lagi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa ini juga terbawa. Sehingga akhirnya kalau kita ngomong tadi besaran, idealnya tentulah besaran yang terkecil, Mas. Karena kita perlu membangun industri, kita mesti menjaga industri. Industri ini masih suffering, pertumbuhan kita masih belum stabil. Ya kan? Dari COVID kemarin yang dimana kita sempat drop hampir 20%, kemudian akhirnya kita tumbuh, tetapi 3 tahun masa COVID kami tumbuhnya hanya 0% secara rata-rata. Tahun lalu kita melihat bahwa pertumbuhannya masih belum bagus, malah mungkin negatif. Nah, disinilah kami perlu menyampaikan ke pemerintah, mari kita lihat dulu kondisi industri siap atau tidak, kemudian juga kita lihat secara bersama-sama tujuan besar dari kebijakan cukai itu seperti apa. Baik, berarti masih ada harapan begitu ya, celah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun ruang diskusi ya dengan pemerintah sebelum ketuk palu begitu Pak. Kami masih optimis Mas, kami masih optimis sampai dengan ketuk palu terakhir. Oke. Kami tetap berjuang. Berarti selamat berjuang nih untuk teman-teman industri ya, minuman ringan dan juga minuman berpemanis lainnya begitu ya, untuk bagaimana menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Pak Tri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Triyono. Salam sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.